Halo guys, balik lagi sama gue Noval di YouTube channel Koinvestasi. Hari ini gue pengen ngasih update sedikit nih tentang Miyota Blockchain. Tapi bisa dilihat gue masih liburan, jadi videonya agak-agak sans lah ya. Nih gue bisa tiduran di deket banget nih. Jangan ah. Lora. Nah lanjut. Jadi hari ini gue pengen ngasih update tentang Miyota Blockchain karena ada satu fitur yang katanya bakal ngidupin blockchain ini untuk to the moon lagi lah koinnya intinya. Tapi sebelum mulai jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. Nah, jadi sekarang tuh baru ada fitur baru dari Miyota Blockchain, dimana Miyota Blockchain ini buat yang belum tahu adalah sebuah blockchain yang fokus untuk mewadahi transaksi atau menjadi platform untuk smart contracts dan transaksi. Nah, jadi ini tuh blockchainnya sempat mati beberapa tahun yang lalu karena waktu itu sempat booming di 2017, terus beberapa bulan terakhir itu sempat flat lah, sempat nggak ada kabar apa-apa. Nah, tapi sekarang di tanggal 25 Oktober dia tuh baru mengeluarkan kabar baru di mana dia baru meluncurkan platform atau fitur untuk menerbitkan smart contracts, dimana smart contracts ini tuh adalah versi baru tapi masih versi beta. Nah, apa spesial smart contracts ini? Spesialnya tuh smart contracts ini katanya bisa menerbitkan, bisa mewadahi transaksi atau mewadahi proyek baru dengan biaya 0 atau zero fees. Nah, jadi zero fees ini tuh maksudnya orang bisa melakukan transaksi atau menerbitkan di apps atau decentralized applications tanpa harus bayar gas fees karena developernya udah mengotak-atik teknologinya lah intinya untuk mengefisienkan energi dan juga untuk membuat jaringannya lebih cepat. Makanya tapi juga nggak butuh biaya. Nah, tapi kan kalau misalnya nggak ada biaya, ini tuh kekurangannya berarti nggak ada insentif untuk validatornya. Nah, makanya di luar nol biaya ini dia tuh sebenarnya intinya penerbit smart contracts-nya yaitu yang melakukan transaksi atau penerbit proyek baru itu tuh bisa men-setting atau mengatur biayanya sendiri. Jadi untuk menyesuaikan agar ada insentif juga buat validatornya. Jadi validatornya tetap dibayar lah. Validator tuh di sini kayak minernya lah kalau di Bitcoin. Walaupun bilangnya 0 tapi sebenarnya ini ya kita bisa nentuin biaya sendiri. Nah, kenapa ini penting? Sebenarnya tuh karena sekarang kan kalau misalnya kalian sering lihat atau kalian lagi ngikutin tren NFT terutama di Ethereum, kalian pasti kalau mau transaksi tuh biayanya gede-gedean lah. Yang namanya tuh biasanya gas fees. Nah, gas fees ini tuh adalah biaya untuk menerbitkan smart contracts tersebut di Ethereum. Nah, makanya kalau di Miyota ini nanti katanya tuh gas fees-nya nggak ada atau bisa diatur sendiri. Makanya bisa menarik banyak pengguna baru dan menarik banyak developer baru dan meningkatkan volume transaksi pada blockchain Miyota yang otomatis juga pakai koin IOTA ini. Nah, jadi ini kenapa bagus karena bisa ngalahin blockchain konvensional yang ada sekarang kayak Ethereum dan beberapa yang masih mahal lah. Kayak Bitcoin juga masih mahal sekarang. Nah, jadi ini bisa membuat Miyota tuh mulai booming lah dalam persaingan blockchain. Dan juga dia punya fitur baru yaitu fitur interoperabilitas di mana dia bisa mengayomi token atau koin yang datang dari blockchain lain. Misal, ada token ERC20 atau token yang diterbitkan di Ethereum, tapi dia pengen transaksi dengan biaya yang lebih rendah. Jadi dia transaksinya pakai blockchain Miyota. Nah, makanya jadinya nanti kemungkinan besar blockchain Miyota bisa naik volume transaksinya, tapi bukan hanya dari ekosistem Miyota itu sendiri karena bisa mengayomi token atau proyek-proyek dari ekosistem blockchain lainnya. Makanya dia bisa booming lah intinya kegunaannya. Nah, jadi poinnya ini tuh sekarang masih versi uji coba atau versi beta, tapi kemungkinan besar kalau ini lancar, terus dia mulai launching fitur utamanya atau versi utamanya, jadi dia kemungkinan bisa jadi blockchain yang interoperabilitas, efisien, dan kecepatan jaringannya tuh kencang, plus juga biayanya rendah atau bahkan bisa 0. Nah, jadi karena dia pengen nge-push biaya 0 ini, sekarang tuh Miyota masih menggunakan validator dari pihak internalnya. Jadinya kan kalau pihak internalnya ya kayak orang Miyotanya itu sendirilah, dan dia nggak nyari insentif validasi banget, jadinya masih mau menerima no fees. Nah, tapi lama-kelamaan kalau pengen jaringannya gede ya kemungkinan besar no fees ini tuh nggak bakal bertahan lama kalau menurut gue pribadi. Tapi fitur untuk menentukan biaya validasi ini sendiri tuh masih bisa bertahan, jadinya kemungkinan besar ya masih jadi insentif buat pengguna jaringan itu yang kemungkinan bisa dorong volume transaksinya naik. Nah, terus kalau dari sisi koinnya sekarang tuh IOTA harganya masih di sekitar 1,32 US dollar atau sekitar 15.000 sampai 16.000 rupiah lah. Nah, jadi kemungkinan besar ini bisa jadi salah satu koin yang potensial kalau emang adopsi dan penggunaan fitur ini benar-benar jalan dan terus dipush sama marketing oleh Miyotanya. Karena sekarang IOTA koinnya ini juga baru aja keluar dari downtrendnya dan sekarang lagi mencoba membentuk uptrend baru atau pergerakan apresiasi baru. Jadi ini bisa jadi salah satu koin yang kalian lihat sendiri untuk analisis dan siapa tahu kalian tertarik untuk beli. Tapi balik lagi jangan FOMO dan jangan ikutin omongan gua doang atau ikutin omongan teman-teman kalian doang, karena kalau misalnya
misalnya kalian investasi, ada baiknya kalian tahu kalian naruh uang di mana dan kalian tahu apa sebenarnya proyek yang kalian investasikan, terutama di aset kripto. Jadi jangan FOMO. Nah, tapi kalau menurut gue pribadi ini salah satu koin yang potensial karena fitur smart contracts ini adalah salah satu fitur yang baru. Karena sekarang orang-orang lagi menuju smart contracts yang biayanya rendah. Jadinya ini bisa jadi salah satu insentif untuk pakai blockchain Myota. Nah, jadi kayak gitu aja guys update singkat dari gua tentang blockchain Myota. Nah, intinya ini emang kabar positif, tapi balik lagi ini nggak semuanya baik karena dengan zero fees ini kayak yang gue bilang tadi, validatornya belum tentu tertarik untuk melakukan validasi. Jadi ada kemungkinan ini bakal bergerak secara semi decentralized atau ya validatornya dari pihak IOTA jadinya nggak terdesentralisasi secara penuh karena validatornya internal Myotanya juga. Jadinya datanya bisa di-keep sama Myota juga walaupun emang ngomongnya decentralized nodes. Nah, tapi ya kekurangannya itu intinya walaupun biaya rendah ada kemungkinan validatornya nggak tertarik karena mereka nggak bisa dapat duit lah karena emang zero fees. Nah, jadi tapi kalau misalnya lama-kelamaan ada marketing ways atau cara marketing dari Myota untuk menarik validator, ya kemungkinan ini jaringan bakal rame. Tapi balik lagi nggak ada yang tahu masa depan. Jadi kalau misalnya mau invest, hati-hati juga, jangan langsung FOMO karena zero fees ini. Oke, gitu aja guys dari gua. Kalau misalnya ngerasa bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. Dan kalau mau ada yang ditanyain, jangan lupa langsung komen aja. Atau misalnya ada kritik tentang Myota atau tentang video kita, langsung komen aja. Dan as always, Koinvestasi aset masa kini, kaya masa depan. Ya. Udah. Intinya, enggak ding, apa sih? Udah kan ya? Kekurangannya Oh iya. harga